Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosni Juliana Harahap dengan NIM 2406042, dan di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 yang berjudul Pengantar Pembangunan Ekonomi Perspektif Global. Baik, di sini yang pertama ada bagaimana kehidupan setengah penduduk bumi. Nah, jadi pada saat orang-orang di seluruh dunia bangun pagi untuk menjalankan aktivitas masing-masing, maka sebagiannya juga ada yang menjalaninya dengan kondisi yang sangat berbeda. Lebih dari 40% penduduk dunia memiliki pendapatan kurang dari $2 per hari. Salah satu kondisi yang disebut sebagai kemiskinan absolut atau absolute poverty, pengkajian tentang perbedaan antara hidup penduduk dunia dapat menyingkap banyak hal. Bagian ini menggambarkan realitas sosial ekonomi di negara berkembang. Banyak penduduk hidup dalam kemiskinan absolut, yaitu kondisi di mana pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan yang dialami bukan hanya bersifat sementara, tetapi seringkali bersifat struktural dan turun-menurun. Anak-anak yang lahir dalam keluarga miskin cenderung memiliki akses pendidikan rendah sehingga peluang ekonomi mereka juga terbatas. Itulah sebabnya kemiskinan mereka itu selalu turun-menurun dari generasi ke generasi. Itu disebut dengan kemiskinan struktural. Berikutnya, di sini ada hakikat ilmu ekonomi pembangunan. Jadi, ekonomi pembangunan atau development economic memiliki cakupan yang lebih luas. Ilmu ekonomi pembangunan harus berfokus untuk mengurangi mekanisme yang membuat keluarga, daerah, bahkan negara secara keseluruhan terus berada dalam perangkap kemiskinan atau biasa disebut poverty trap, yaitu kemiskinan masa lalu yang menyebabkan kemiskinan di masa depan dan menghasilkan strategi yang lebih efektif untuk bisa keluar dari perangkap ini. Ilmu ini tidak hanya membahas tentang pendapatan nasional, tetapi juga bagaimana mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperluas kebebasan manusia. Dengan kata lain, ekonomi pembangunan berfokus pada manusia sebagai pusat pembangunannya. Nah, jadi maksudnya di sini ilmu ekonomi pembangunan ini tuh tidak hanya mempelajari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga mempelajari masalah-masalah yang menyebabkan masyarakat itu tetap miskin. Melalui ilmu ini berusaha memahami berbagai faktor yang membuat keluarga, daerah, bahkan suatu negara sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Salah satu konsep penting yang dipelajari yaitu perangkat kemiskinan tadi atau poverty trap, yang dimana ini adalah kondisi ketika kemiskinan yang terjadi di masa lalu itu menyebabkan seseorang atau suatu masyarakat tetap miskin di masa depan. Dengan kata lain, kemiskinan ini tuh sangat sulit untuk diputus. Contohnya itu keluarga yang miskin biasanya tuh tidak mampu membiayai pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Karena pendidikan mereka rendah, ketika dewasa mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi. Akibatnya mereka akan tetap terus hidup dalam kemiskinan, dan kondisi tersebut dapat terjadi lagi pada generasi berikutnya. Karena itu, ilmu ekonomi pembangunan ini berusaha mencari strategi atau kebijakan yang paling efektif untuk membantu masyarakat keluar dari perangkap kemiskinan tersebut. Dan strategi ini bisa berupa peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesehatan masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Jadi berikutnya di sini ada mengapa ilmu ekonomi pembangunan ini perlu dipelajari. Yang pertama, karena di dunia ini mengalami ketimpangan yang sangat besar. Karena adanya ketimpangan global yang mencolok antara negara maju dan negara berkembang,
Sebagian negara memiliki pendapatan tinggi, teknologi maju, dan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Namun, sebagian besar penduduk dunia masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan atas pendidikan. Yang dimana maksudnya di sini, dunia ini tuh dapat perbedaan tingkat kesejahteraan yang sangat besar antara negara maju dengan negara yang berkembang. Negara maju biasanya memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik, mereka mempunyai pendapatan masyarakat yang tinggi sehingga kebutuhan hidup dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, negara maju juga memiliki teknologi yang lebih maju sehingga kegiatan produksi, industri, dan berbagai aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efisien. Negara maju di sini juga memiliki sistem pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang baik dan pelayanan kesehatan yang memadai, sehingga kualitas sumber daya manusia mereka ini lebih tinggi. Sebaliknya, di banyak negara berkembang, sebagian besar penduduk masih menghadapi berbagai masalah ekonomi dan sosial, misalnya kemiskinan, yaitu kondisi ketika masyarakat memiliki pendapatan yang sangat rendah sehingga sulit memenuhi kebutuhan dasar. Berikutnya di sini yang kedua ini untuk memahami masalah struktural negara berkembang. Negara berkembang memahami masalah struktural seperti lingkaran kemiskinan, ketergantungan pada ekspor dan bahan mentah, keterbatasan modal dan teknologi, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ekonomi pembangunan perlu dipelajari agar kita dapat memahami struktur ekonomi yang tidak seimbang dan mencari strategi untuk mengatasinya. Jadi maksudnya di sini, masalah struktural ini adalah masalah yang berasal dari struktur atau sistem ekonomi sosial dari suatu negara. Sehingga masalah tersebut bersifat mendasar dan sulit diatasi jika tidak ada perubahan yang besar dalam sistem tersebut. Beberapa contoh masalah struktural di negara berkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu yang pertama, lingkaran kemiskinan adalah kondisi ketika kemiskinan terus berulang dari waktu ke waktu. Misalnya masyarakat yang miskin memiliki pendapatan yang rendah dan tidak mampu mendapatkan pendidikan yang baik. Akibatnya mereka ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga mereka tetap di dalam lingkaran miskin ini. Contoh yang kedua tadi, ketergantungan pada ekspor dan bahan mentah. Maksudnya di sini banyak negara yang berkembang hanya mengekspor bahan mentah seperti hasil pertanian, tambang, dan sumber daya alam lainnya. Nilai jual bahan mentah biasanya itu lebih rendah dibandingkan produk yang sudah diolah, sehingga pendapatan negara juga menjadi terbatas. Contoh yang ketiga tadi, keterbatasan modal dan teknologi. Negara berkembang ini sering kekurangan modal untuk melakukan investasi dan pembangunan. Selain itu, teknologi juga digunakan masih tertinggal dibandingkan dengan negara maju, sehingga produktivitas dan hasil produksi lebih rendah. Contoh yang keempat ini, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang meningkat dengan cepat dapat menyebabkan berbagai masalah seperti meningkatnya kebutuhan pekerjaan, pendidikan, finansial umum. Jadi jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbanginya, maka pengangguran dan kemiskinan ini bisa terus meningkat. Alasan yang ketiga, pembangunan ini bersifat multidimensional, di mana pembangunan tidak hanya persoalan ekonomi tetapi juga menyangkut pendidikan, kesehatan, politik, institusi, dan budaya. Ekonomi pembangunan juga mengajarkan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan, tetapi juga kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan kesempatan sosial. Oleh karena itu, ilmu ini bersifat multidimensional yang penting untuk memahami pembangunan secara menyeluruh. Berikutnya di sini ada nilai inti pembangunan.
Yang pertama ini kecukupan atau kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di sini semua orang memiliki kebutuhan dasar tertentu yang harus dipenuhi untuk menjalankan kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Jika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka terjadilah keterbelakangan absolut. Oleh karena itu, fungsi dasar semua kegiatan ekonomi adalah menyediakan sarana dan prasarana sebanyak mungkin yang bertujuan untuk mengatasi ketidakberdayaan dan penderitaan yang timbul. Jadi maksudnya di sini itu setiap manusia ini memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat menjalani kehidupan dengan baik. Kebutuhan dasar tersebut meliputi makanan yang cukup, tempat tinggal yang layak, serta layanan kesehatan yang bisa diakses oleh orang-orang yang kurang mampu juga, serta perlindungan atau keamanan. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi, maka seseorang itu dapat hidup dengan lebih baik dan lebih sehat, aman, dan produktif. Namun, jika salah satu beberapa kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami kondisi yang disebut keterbelakangan absolut. Jadi keterbelakangan absolut di sini adalah keadaan ketika seseorang ini tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar sehingga kualitas hidupnya ini sangat rendah. Karena itu tujuan utama dari kegiatan ekonomi pembangunan ini adalah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sarana dan prasarana tersebut misalnya pembangunan fasilitas kesehatan yang layak, penyediaan pangan, pendidikan, serta berbagai layanan sosial lainnya. Dengan adanya penyediaan sarana tersebut diharapkan ketidakberdayaan dan penderitaan masyarakat akibat kemiskinan dapat dikurangi sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua, harga diri manusia atau manusia seutuhnya, yaitu suatu prasarana berharga dan bermartabat tidak diperalat untuk mencapai tujuan orang lain, sifat dan bentuk-bentuk harga diri berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain dan satu budaya ke budaya yang lain. Banyak masyarakat di negara berkembang yang merasa rendah diri atau kurang berharga karena mengalami kebingungan budaya yang serius ketika berhadapan dengan masyarakat yang memiliki perekonomian dan teknologi maju. Ini terjadi karena kemakmuran nasional nyaris menjadi ukuran universal tentang keberhargaan yang dimiliki oleh negara yang memiliki kekayaan ekonomi dan kekuatan teknologi, yaitu negara yang telah maju. Yang ketiga di sini ada kebebasan dari sikap menghambat atau kemampuan untuk memilih. Maksud bebas di sini adalah kebebasan dari kondusi kekurangan persyaratan hidup yang bersifat material serta bebas dari penghambatan sosial serta terhadap lingkungan. Konsep kebebasan juga mencangkup berbagai komponen kebebasan politik, keamanan pribadi, penegakan hukum, dan kesetaraan kesempatan. Jadi maksud dari pertanyaan ini menjelaskan dalam ekonomi pembangunan ini kebebasan itu juga merupakan bagian penting dari kesejahteraan manusia. Kebebasan di sini bukan hanya bebas secara fisik, tetapi juga kemampuan seseorang untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa hambatan oleh kemiskinan atau tekanan sosial.
Kebebasan dari kekurangan kebutuhan material di sini itu artinya seseorang tidak lagi terhambat oleh kekurangan kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Jika kebutuhan dasar ini udah terpenuhi, maka seseorang ini akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan memilih jalan hidupnya. Kebebasan dari penghambaan sosial terhadap lingkungan dengan lingkungan maksudnya adalah seseorang tidak terikat oleh kondisi sosial yang menekan atau membatasi dirinya seperti diskriminasi, ketidakadilan, atau sistem sosial yang membuat seseorang ini tidak memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain. Selain itu, konsep kebebasan di sini juga mencangkup beberapa hal penting, yaitu kebebasan politik, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti keamanan pribadi, yaitu perlindungan terhadap keselamatan individu, penegakan hukum, yaitu adanya hukum yang adil bagi semua orang, serta kesetaraan kesempatan, yaitu setiap orang memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih baik lagi. Yang berikutnya, tujuan pembangunan. Yang berikutnya ini ada tujuan pembangunan. Yang pertama ini, apapun komponen yang mencangkup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di masyarakat setidaknya harus memiliki 3 tujuan berikut. Peningkatan ketersediaan dan pelaksanaan distribusi barang kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Jadi masyarakat di sini harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu tujuan utamanya itu adalah kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan dasar yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, pembangunan ini harus mampu menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan tersebut secara merata, sehingga tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja, tetapi seluruh masyarakat juga dapat menikmatinya. Kebutuhan pokoknya itu seperti yang sudah saya sebutkan lagi, makanan, yaitu ketersediaannya barang yang cukup agar masyarakat tidak mengalami kelaparan dan dapat hidup sehat. Yang kedua, tempat tinggal, yang tersedianya perumahan yang layak sehingga masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Berikutnya tadi itu ada kesehatan, yaitu fasilitas dan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh dan mengobati penyakit yang sedang dialami oleh mereka. Yang terakhir, perlindungan, yaitu adanya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, baik perlindungan dari ancaman kekerasan, bencana, maupun ketidakadilan. Dengan terpenuhinya 4 kebutuhan dasar tersebut, masyarakat dapat hidup dengan lebih layak dan sejahtera. Jadi tujuan pembangunan bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tersedia dan dapat dinikmati secara merata oleh semua orang. Berikutnya di sini ada peningkatan standar hidup, peningkatan standar hidup, yaitu ketersediaannya lapangan kerja yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Ini juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa. Berikutnya di sini perluasan. Yang ketiga di sini ada perluasan pilihan ekonomi dan sosial secara keseluruhan, tidak hanya membebaskan mereka dari lingkungan sikap penghambat dan perasaan yang bergantung kepada orang dan negara lain, tetapi juga sebagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan. Baik, jadi kesimpulannya di sini itu, ilmu ekonomi ini merupakan cabang ilmu yang menekankan upaya peningkatan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di negara berkembang.
Fokusnya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi dan efisien alokasi sumber daya, tetapi juga pada perubahan sosial, kelembagaan, dan kebijakan publik yang mampu mendorong transformasi ekonomi secara menyeluruh. Pembangunan dipahami dengan proses yang kompleks karena melibatkan nilai-nilai, tujuan sosial, serta berbagai kepentingan dalam masyarakat. Permasalahan pertumbuhan ini tidak hanya menyangkut apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi, tetapi juga siapa yang memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, analisis pembangunan terus mempertimbangkan faktor ekonomi seperti pendapatan, harga, dan tabungan, serta faktor non-ekonomi seperti struktur sosial, pendidikan, kesehatan, kelembagaan, dan birokrasi pemerintahan. Dengan demikian, pembangunan yang efektif memerlukan peran aktif sektor publik dan kebijakan yang tepat agar kesenjangan antara harapan dan kenyataan tidak semakin lebar. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan salah penyampaian saya, mohon maaf. Saya akhiri wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.